Hari Rabu tanggal 2 Juli 2019. Hari ini yang jadi moderator adalah Ibu Siti Latifah. Beliau lahir 23 Maret 1981. Dia juga lulusan Universitas Negeri Surakarta. Ibu Siti Latifah sekarang mengajar di SMA Angkasa 2, memegang mata pelajaran sejarah Indonesia sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kepada Ibu Siti Latifah sebagai moderator kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi hari ini kita bergabung kembali untuk berdiskusi atau sharing mengenai topik-topik yang update seputar dunia pendidikan. Untuk materi kita kali ini berjudul Multiple Intelligence yang akan disampaikan oleh Ibu Neni Prihartini, Sarjana Pendidikan. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Neni. Silakan Ibu Neni. Baik, terima kasih Ibu Latifah atas waktunya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan berdiskusi mengenai materi multiple intelligences. Sebenarnya ini remedial ya, saya kemarin udah sampaikan ini di tanggal 26 Mei. Karena tidak ada yang merekam, jadi saya harus mengulang. Tapi tidak apa-apa, mungkin dengan materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Karena ini menyangkut peserta didik kita juga. Baik, sebelum saya mulai, ada baiknya kita tahu bahwa kecerdasan itu merupakan salah satu faktor utama ya Bapak Ibu yang menentukan sukses atau gagalnya peserta didik belajar di sekolah. Nah, peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan rendah atau di bawah normal sering dianggap tidak bisa berprestasi tinggi, ya, tetapi tidak ada jaminan juga bahwa dengan taraf kecerdasan tinggi seseorang itu akan secara otomatis sukses belajar di sekolah. Jadi faktor-faktor lingkungan dan lain sebagainya juga bisa mempengaruhi. Halo, Bu Neni? Oh iya. Di scroll aja Bu, di scroll ke bawah. Bisa berubah ya ini. Di scroll nanti otomatis dia akan. Oh, scroll ke bawah bisa ya. Nggak bisa juga di scroll. Digeser. Digeser. Atau begini Bu, Ibu stop screen share, terus Ibu masuk lagi. Bisa ya. Diulang aja. Coba Ibu ulang, di stop, terus Ibu share lagi. Oh gitu ya. Stop dulu ya. Ya, dicoba lagi Bu. Oke, saya coba lagi. Gak apa-apa Ibu, kami tunggu. Agak lemot nih Bu. Ada nggak? Ada kok kemarin misalnya. Nggak ada ngeliatin aja.
Mas Yami yang di Aufi. Oh, diketar mejanya dengan. Sudah, Bu? Digeser bisa tidak? Mejanya udah ada. Bisa itu, Bu? Coba digeser lagi. Enggak bisa juga. Ibu pakai handphone atau pakai laptop? Enggak gerak nih. Oh. Pakai laptop. Coba Ibu, Bu Hamida dinyalakan saja ininya. Bu Hamida atau instruktur Bu Endah atau Pak Wijaya itu siapa ya yang bisa ya? Dinyalakan mikrofon Bu. Bu Endah. Iya, ada apa? Bu Hamida minta tolong ini screen-nya nggak bisa. Bu Neni, Ibu sudah Iya Bu. ini stop sharing. Bulan ini udah Sudah masuk lagi tapi nggak bisa. Nah, terus masuk lagi. Ibu pakai HP atau pakai laptop ini? Iya. Pakai laptop. Laptop. Di ini Bu coba titik tiganya. Nah, diklik coba Bu. Ya. Nah terus ada tulisan apa aja Bu? Ada pooling, ada PPT note, ada Webex, Nah, coba Webex share device. sama audio connection. Webex device. Nggak bisa juga. Oh. Agak lemot Bu, masih loading. Nggak bisa. Nggak bisa Bu. No device found. Biasanya langsung bisa itu. Nah itu bisa angkat ya. Oke sip. Oke. Ya silakan langsung dilanjut ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya waalaikumsalam silakan. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ya. Maaf, host di mute semua ya. Ya, baik. Banyak orang sering bertanya, apa sih sebenarnya kecerdasan berganda itu, atau bahasa kerennya itu multiple intelligences. Di sini akan kita bahas. Sami-sami. Ya, coba kalau saya tanya, siapakah dari berikut ini yang dikatakan paling cerdas? Apakah Basuki Abdullah, Soekarno, ataukah B.J. Habibie, Rudi Hartono, Karni Ilyas, Vina Panduwinata, ataukah Rocky Gerung? Pasti Bapak Ibu punya persepsi yang berbeda-beda, ya kan? Dapatkah Anda benar-benar mengatakan bahwa salah satu dari mereka lebih cerdas dari yang lain? Halo. Ya, suaranya Ibu. Kok Pak Wijaya jadi presenter ya? Halo, ya. Pak Wijaya sekarang sharing. Coba itu bolanya kenapa? Halo? Lah kok Pak Wijaya? Coba di mute lagi, Bu. Halo Pak Wijaya. Pak Wijaya bolanya dipindah ke Bu Neni ya. Pak Wijaya jangan Pak Wijaya. screen share. Kalau screen share
Otomatis pindah bolanya. Pak Wijaya. Sudah Bu, sudah balik lagi. Iya iya. Kayaknya Pak Wijaya. Gak apa-apa Bu, gak Antusias. apa-apa. Pak Wijaya kayaknya menemani saya ya. Iya silakan Ibu. Oke. Saya lanjut ya Bu. Ya oke. Nih kita udah selama bertahun-tahun ini mengajukan pertanyaan besar ya mengenai siswa yang melalui penilaian rancangan pembelajaran. Sebenarnya cerdas apakah sih mereka ini? Nah, sering kecerdasan itu hanya diukur dari IQ. Ya. Ini seperti kata Binet bahwa kita pernah berpikir bahwa kecerdasan adalah kapasitas yang pasti. Sudah lama kita mengukur kecerdasan itu melalui tes IQ saja. Jadi tes standarisasi dan prestasi kognitif akademis saja. Jadi yang lainnya belum dilihat. Nah, ada juga menurut Howard Gardner, kita mengalami pergeseran cara pandang mengenai kecerdasan. Jadi kita beranjak dari cerdas apa Anda menjadi bagaimana Anda cerdas. Jadi udah berbeda ya paradigmanya. Kalau secerdas apa itu tadi hanya diukur dari segi kognitif. Tapi kalau bagaimana Anda cerdas itu artinya cerdas itu bisa dibina atau bisa dilatih, gitu, ya. Nah dalam karyanya juga Gardner menemukan beberapa jenis kecerdasan, tidak hanya satu yang dapat diukur dan dijumpai sebagaimana kecerdasan IQ saja. Nah nanti kita akan tahu kecerdasan itu ada berapa macam. Nah, teorinya menawarkan pandangan yang lebih luas mengenai kecerdasan dan menyarankan bahwa kecerdasan adalah suatu kesinambungan yang dapat dikembangkan seumur hidup. Jadi, orang cerdas itu pada dasarnya memang anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi, jika kecerdasan itu tidak dilatih, maka itu tidak akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan siapa yang paling cerdas yang kita lontarkan tadi. Karena setiap orang yang disebutkan di atas adalah cerdas dengan cara yang berbeda-beda atau menurut versinya masing-masing. Gitu. Oh iya Bunda. Ya. Makasih. Ya. Saya lanjut lagi. Jenis kecerdasan berganda. Saya menyingkatnya dengan slim and kill. Ya, slim and kill itu S-nya itu adalah spatial visual. Jadi spatial visual itu adalah kecerdasan menurut apa yang dilihat secara fisik. Ya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan gambar-gambar ya, itu namanya kecerdasan spasial visual. Kemudian kalau linguistik itu berarti dari sisi bahasa, dari bahasa. Kemudian interpersonal itu berarti bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di posisi apa ketika dia berada di lingkungan sosial masyarakat. Nah, kemudian musical rhythm itu adalah kecerdasan yang berhubungan dengan musik, ya, alat-alat musik dan memainkannya. Nah, kemudian kinestetik itu adalah yang berhubungan dengan fisik tubuh, gerak. Ya. Halo Ibu, suaranya agak menghilang. Iya. Halo? Iya. Masih. Agak pelan ya. Belum, kurang jelas. Ya. Ya, sudah lebih baik. Pelan. Halo. Iya. Apa saya gedein dulu ya volumenya?
Sudah Bu. Ya. Udah Bu, tes. Iya, oke. Saya lanjut dengan kecerdasan naturalis ya. Kecerdasan naturalis itu berarti bersifat kepintaran natural, yaitu misalkan dia penyayang sama binatang, penyayang dengan tumbuhan. Nah, itu termasuk kecerdasan naturalis. Jadi dia tahu bahasa binatang dan apa yang terjadi di binatang atau tumbuhan, dia tahu bagaimana memperlakukannya. Kemudian tadi kinestetik sudah ya. Intrapersonal. Nah, kalau intrapersonal itu berarti perasaan anak ini muncul ketika misalkan dia sedang kesal, dia pergi ke terapis gitu ya. Jadi mengurangi stres itu dengan dia bisa memeditasi dirinya sendiri. Intrapersonal. Kayak misalkan ya ada anak yang religiusnya luar biasa. Halo, hilang lagi Ibu suaranya. Kurang jelas. Iya, kurang jelas. Ya, halo. Ya, sudah Bu. Iya, sudah. Halo. Iya, sinyal Ibu. Halo. Iya. Aku kayaknya jaringan. Iya. Ya, jadi kecerdasan intrapersonal tadi berhubungan dengan religius ya Bu ya. Jadi seorang anak itu dianggap bisa nasihatin temennya, gitu, bisa nasihatin anggota keluarganya. Itu namanya dia punya kecerdasan intrapersonal. Ya. Kemudian logis matematis. Ya, ini yang banyak dipunyai oleh anak-anak ya. Jadi yang ini itu logika matematika, ya. Jadi berhubungan dengan problem, solve the problem gitu ya, menyelesaikan masalah dalam kehidupan, ya. Dan dalam hal matematika. Berikutnya. Tadi udah saya jelaskan ya satu persatu ya. Ini contoh aja, kalau spasial visual itu biasanya pembelajarannya itu bisa kita lakukan dengan misalkan dari gambar-gambar ya kan, mensketsa, mencoret-coret ya kan, bisa membuat grafik, desain tabel, seni, video, film dan ilustrasi. Berikutnya yang linguistik verbal, itu kan dia mahir dalam hal kata-kata nih. Nah, dia bisa kita latih dengan bahasa, berbicara, menulis, membaca, menghubungkan, menafsirkan gitu ya. Jadi orang-orang linguistik verbal itu memiliki kecerdasan, biasanya bisa bercerita dia, kemudian menulis buku ya, berdialog, membuat puisi, membuat lagu gitu ya, berpidato, bahkan membuat makalah atau esai. Ini harus dikembangkan potensinya. Kemudian interpersonal, dia berpikir lewat komunikasi dengan orang lain. Jadi orang-orang interpersonal ini memiliki kecerdasan dalam memimpin, organisasi, berinteraksi, berbagi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, manipulasi, menjadi pendamai, permainan kelompok. Dia juga rajin bergabung di klub, teman-temannya banyak, dia selalu diterima, misalkan kalau dalam teamwork, kerja kelompok dan sebagainya. Musikal ritmik itu berpikir dalam irama dan melodi. Jadi orang-orang musikal ritmik ini memiliki kecerdasan dalam menyanyi, bersenandung, ya kan? Irama, melodi, kecepatan, warna nada, alat musik dan rima. Kemudian kecerdasan naturalis itu berpikir dalam acuan alam,
Jadi orang-orang ini sukanya itu jalan-jalan di alam terbuka, berinteraksi dengan binatang, tumbuhan, pengkategorian, ya kan. Kadang dia bisa ngerti gitu bahasa binatang, meramal cuaca, gitu, penemuan-penemuan, kecerdasan naturalis. Berikutnya kinestetis. Kinestetis itu berpikir melalui sensasi dan gerakan fisik. Jadi orang-orang kinestetik itu memiliki kecerdasan dalam menari, berlari, melompat, ya kan? Kemudian menyentuh, mencoba menstimulasi, merakit, membongkar, bermain drama, bermain peran, ya. Indra peraba dan lain sebagainya. Kemudian intrapersonal itu adalah berpikir secara reflektif. Jadi orang-orang intrapersonal itu memiliki kecerdasan dalam berpikir, meditasi, bermimpi, berdiam diri. Berdiam diri itu dia mempunyai satu ide gitu. Dan idenya itu nggak yang orang lain nggak memikirkannya itu dia ada gitu idenya. Merencanakan tujuan, refleksi, kemudian menilai diri, bisa juga membuat project ya. Itu ini luar biasa kalau anak-anak yang punya kecerdasan intrapersonal. Kemudian logis matematis yaitu berpikir dengan penalaran. Jadi orang-orang logis matematis itu memiliki kecerdasan dalam hal bereksperimen. Suaranya agak hilang, Bu. Agak hilang suaranya. Masih belum jelas. Belum, Bu. Belum. Agak jauh tapi lumayan lah. Silakan lanjut, nggak apa-apa. Tapi agak pelan memang. Ya, ini logis matematis ya. Jadi fakta, teka-teki dan skenario itu masuk. Nah, berikutnya. Emotional question. Kita sering hanya mendengar itu adalah IQ. IQ itu berarti intelligence question ya. Nah, kan ada EQ juga. EQ itu adalah kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi, bukan lingkungan. Jadi, tadi yang saya bilang di awal bahwa tidak semata-mata IQ yang penting, tapi EQ juga. Ini ada dari Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Mengungkapkan bahwa intelligence quotient IQ itu hanya menyumbang 20% kesuksesan. Sisanya 80% adalah emotional quotient. Jadi artinya kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepandaian, melainkan seberapa baik kita mengelola diri sendiri dan berhubungan baik dengan orang lain. Ada juga adversity quotient. Nah, dikembangkan oleh Paul G. Scholes, jadi kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Terkadang kan ada orang punya masalah lalu dia stres, bahkan ada yang sampai stroke ya. Jadi berarti dia tuh belum punya yang namanya adversity quotient. Bagaimana mengelola masalah itu menjadi sebuah tantangan. Jadi kemampuan untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala masalah atau kesulitan hidup itu luar biasa. Dan ini harus kita ajarkan kepada peserta didik kita. Berikutnya adalah spiritual quotient. Nah, ini Dana Zohar dan Ian Marshall itu dalam bukunya dia mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menghidupkan kebenaran yang paling dalam yaitu mewujudkan hal terbaik, utuh dan paling manusiawi dari dalam batin. Jadi kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan. Jadi sepandai apapun orang itu, sepintar apapun dia bersosialisasi dengan lingkungan, tapi kalau secara spiritual juga kurang, itu dia akan menjadi orang yang misalkan over ya. Ada yang suka
bisa jadi sombong dan sebagainya, itu berarti dia spiritual quotient-nya kurang. Nah, ini referensi yang bisa dipakai untuk mempelajari tentang multiple intelligence. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter moderator. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta tutor ini. Terima kasih, Bu Latifah. Silakan. Bu Ya, Latifah. terima kasih Bu Neni atas presentasi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Tema yang sangat menarik mengenai kecerdasan berganda ya Bu ya, atau multiple intelligence. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu guru hebat, Iya. kali ada yang mau bertanya mengenai multiple intelligence? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya awali sedikit ya Ibu. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai Boleh, silakan Bu. multiple intelligence ini. Ya, mungkin sambil sekedar sharing ya Bu ya. Ya, saya juga memang kurang setuju bahwa yang namanya kecerdasan itu Iya. hanya diukur dengan nilai atau angka yang tertera di rapot. Kalau menurut saya, kecerdasan yang tadi Ibu sampaikan kan banyak sekali. Hanya masalahnya di negara kita ini kan memang masih terpaku kepada 3 ranah sekarang ya Bu ya, nilai, dan itu yang dijadikan acuan patokan Nilai. untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Patokan. nilai UNBK yang akan digunakan sebagai acuan untuk masuk ke SMP maupun Iya, SMA. betul. Nah, menurut Ibu bagaimana atau adakah saran Iya. bagi pemerintah lah kira-kira menerapkan multiple intelligence ini sebaiknya diterapkan di mana agar semua kecerdasan ini bisa terukur dengan baik? Iya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya, Bu Latifah. Kalau menurut saya, memang harus ada kerjasama dari pihak pemerintah dengan dunia pendidikan dan juga orang tua di sini. Jadi kadang orang tua pun nggak ngerti loh, anaknya ini kecerdasannya itu mengarah kemana nggak tahu gitu. Jadi banyak loh yang saya temui, sebenarnya orang tua ini sebenarnya anaknya tidak suka masuk di IPA, tapi Iya betul. karena ambisi orang tua, anak ini dimasukkanlah ke IPA. Lalu apa yang terjadi selama perjalanan itu? Dia ngerasa tertekan gitu. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka IPA gitu. Saya maunya masuk IPS gitu. Tapi orang tua saya maksain saya masuk IPA. Saya harus jadi dokter bla 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 gitu. Nah itu salah satu kesalahan terbesar loh orang tua. Dan ada juga nih, saya pernah menemui juga. Kebetulan waktu itu saya wali kelas. Dia sebenarnya pengen masuk SMK, jurusan otomotif. Dipaksalah sama orang tua dia masuk di SMA, masuk jurusan IPS. Akhirnya dalam perjalanan itu memang sih. Iya, halo. Ibu maaf suaranya hilang timbul. Iya. Iya, jaringan sinyal. Iya. Silakan Ibu dilanjut. Jaringannya nih Bu, sepertinya ya. Ya, jadi kalau menurut saya saran untuk pemerintah memang penting bukan mengganti ya, mungkin merevisi aja, jadi yang dijadikan patokan itu jangan berdasarkan nilai. Kalau menurut saya lebih baik mengubah karakter siswa tadi, itu yang paling penting. Merubah karakter siswa itu kita arahkan kepada kecerdasan yang dia miliki. Atau bahkan kita kembangkan yang lainnya, karena tidak menutup kemungkinan satu siswa itu memiliki lebih dari satu atau dua kecerdasan gitu. Tadi kan yang saya buat kan ada 8 itu ya, macam-macam kan. Nah itu sebenarnya bisa dibina, bisa di. Jadi berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita memerlukan alat survei atau alat ukur itu tidak hanya tes IQ ya, berarti berarti namanya alat multiple intelligence ya Bu. Iya. Jadi karena yang kita ukur itu bukan hanya IQ, kemudian
ada EQ juga tadi, ada SQ dan semuanya. Iya. Oke Bu ya. Iya. Iya. Jadi kalau Betul. ya, Memang harus itu semua ada. Terkadang kan pihak sekolah, kadang-kadang saya pernah tuh ada kegiatan initial tuition, tapi pada saat itu aja tidak berlanjut. Jadi kegiatannya yang Ari Ginanjar itu bukan Ibu ya? mungkin kelihatan kalau misalkan hanya 1-2 hari, ya. Seperti itu. Iya. Bukan, kita dari ada yayasan. Maaf suaranya pelan lagi sinyalnya. Datang ke sekolah-sekolah. Iya. Jadi begitu, Bu. Ada dari yayasan itu bekerja sama dengan dinas pendidikan. Memang kita semua dilibatkan, ada wali kelas, segala macam. Iya, tanpa ada tindak lanjut ya, Bu. Tapi sayangnya cuma 1-2 hari udah selesai gitu loh. Kan kalau untuk mengetahui, nggak ada tindak lanjutnya. Kalau misalkan kita pengen tahu secerdas apa sih siswa kita, maksudnya kita mengarahkannya kemana gitu kan harus berlanjut gitu. Ada reportnya gitu loh. Oh, si anak ini cocoknya di IPS nih misalkan. Nggak apa-apa tuh kalau misalkan terlanjur masuk di IPA, ya kita bina yang di IPS-nya misalkan apa gitu melalui kegiatan-kegiatan yang lain, non intrakurikuler gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Saya hanya sekedar sharing dengan pengalaman saya pribadi karena sekarang saat ini banyak sekali tes yang bisa kita lakukan untuk mengukur kecerdasan para peserta didik, khususnya anak-anak kita ya Bu ya. Waktu itu saya mencoba tes sidik jari Ibu, mungkin sudah pernah. Tes sidik jari waktu itu kalau tidak salah namanya Stephen. Iya, saya juga udah pernah. Banyak ya. Nah, di situ yang membuat saya agak belum mengerti itu karena penjelasan dari waktu itu kan mungkin marketingnya lah, entah salesnya yang ke sekolah kemudian melakukan tes untuk memberikan penjelasan terhadap hasilnya. Nah, akibatnya saya sebagai orang tua itu masih belum mengerti betul ini anak saya metode pendekatannya bagaimana, metode belajarnya bagaimana, kemudian kelemahan dan kelebihan hanya berdasarkan hanya semacam rumus. Misalkan kalau anak saya kan introvert, kemudian scientific apa gitu. Nah, Mbak ini maksudnya apa? Kemudian bagaimana belajarnya, kendalanya di mana? Iya Ibu, di situ sudah dijelaskan semua, silahkan dibaca. Nah, mungkin itu juga kelemahan dari para pengemudi psikologi untuk mungkin lebih menerapkan ke orang-orang yang lebih kompeten ya, karena saya pikir kan yang sekolah itu mungkin hanya marketing ya Bu ya, bukan sarjana psikologi. Iya, itu dia. Sebenarnya kalau menurut saya Bu Latifah, tes kayak semacam sidik jari, psikotes ya itu ya. Psikotes itu namanya, yang menggunakan sidik jari atau segala macam. Itu tidak akurat kalau menurut saya. Karena kecerdasan anak itu tidak bisa diukur hanya dari berdasarkan sidik jari gitu. Karena gini, pernah dibantah oleh ilmuwan. Jadi kalau misalkan jari itu dia orangnya misalkan terlalu sering mencuci, ya kan? Kena deterjen segala macam, berarti kan tidak akurat itu sidik jari yang terbaca di sana. Sebenarnya orangnya tidak seperti itu, tapi karena tadi pengaruh misalkan orangnya bekerja keras, bekerja kasar, misalkan dari bangunan dan sebagainya, otomatis kan jadinya kasar. Iya Bu, itu benar nggak akurat gitu loh. Jadi kalau ingin melihat kecerdasan seseorang itu memang harus secara personal gitu, per individu, tidak bisa secara bersama-sama. Klasikal. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai pendidik ini lumayan berat ya Bu ya. Pertama mengidentifikasi, iya betul. Berat memang Bu, iya. Makanya kan kita disarankan harus memakai berbagai macam model, karena memang dalam satu kelas yang isinya 36, kalau saya anak SMA ya, itu kan punya cara belajar masing-masing dan kita harus bisa mengcover semuanya gitu.
ada yang suka diceramahin, Nah. ada yang suka pakai gambar, ada yang suka pakai audio. Nah, itu Nah, harus iya, kita betul combine sekali. semua gitu. Supaya Baik, semuanya Bapak Ibu bisa guru masuk hebat, di sana. silakan mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul. Ibu, dari Ibu kita, beliau menanyakan masalah, Iya. beliau menanyakan masalah apakah tes IQ ini memang betul-betul dibutuhkan. Kemudian hasil recommended yang bagus itu mungkin dari tes IQ yang model mana atau nama perkataannya ya yang dianggap menurut itu bisa digunakan untuk standarnya yang baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Latifah untuk pertanyaannya dulu ya, saya jawab. Kalau untuk tes kecerdasan itu sebenarnya semuanya berguna. Jadi tidak hanya diukur dari IQ. IQ penting, tapi yang lain juga penting. Jadi cara mengukurnya gimana? Ya serahkan kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Gitu. Jadi orang-orang ini harusnya bekerja sama gitu. Dari sisi IQ-nya seperti apa, dari sisi SQ-nya seperti apa, dari sisi AQ-nya seperti apa. Jadi lengkap gitu loh. Satu anak ini di mana sih yang menonjol? Oke, jadi harus menyeluruh ya Bu ya. Jadi rekomendasi. Jadi IQ-nya juga dites, EQ-nya, SQ-nya, AQ-nya juga dites. Oke. Iya, kita tinggal terima beres ya Bu. Jadi kita sebagai guru kan. Halo Ibu, maaf suaranya hilang lagi. Iya. Sudah kembali. Baik Ibu, kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Wijaya yang bertanya, bagaimana kalau ada anak yang pintar tapi sulit bergaul? Ya, mungkin di profet tadi yang sempat saya singgung ya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengatasinya? Pertanyaannya. Iya. Iya. Diajak komunikasi, Bu. Sering kita deketin ya, dideketin anak tersebut, kita ajak komunikasi. Itu kekurangannya adalah komunikasi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan temannya. Jadi harus ada perantara. Ya, terima kasih Bu Neni. Iya. Mungkin atau kita bisa Seperti itu melihat Pak dari Pak hobinya Wijaya. ya, Bu, ya. Iya. Jadi kita cari tahu dulu hobinya anak ini apa, kemudian kegemarannya apa, baru kita mulai Iya, betul. Ya, baru setelah dia mulai percaya terhadap kita, baru nanti disalurkan. bisa lah sedikit banyak kita cari tahu tentang dia. Ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu guru hebat, silakan. Topik yang sangat menarik pagi hari ini mengenai kecerdasan berganda atau multiple intelligence ini yang memang kalau menurut saya wajib kita sebagai seorang pendidik mengetahuinya, karena wajar di dalam suatu kelas tidak mungkin hanya ada satu kecerdasan yang akan kita temui dalam keseharian kita mengajar. Akan ada banyak sekali tipe-tipe manusia unik yang akan kita temui yang nantinya akan menjadi bahan acuan bagi kita semua. Sambil menunggu Bapak Ibu guru hebat yang lain, Ibu mungkin saya hanya mau menanyakan sedikit masalah kecerdasan berganda ini, Bu. Halo, ya suaranya agak pelan ya. Kalau misalkan ya, halo Ibu. Ya, halo. Bu Neni di kelas itu kan di SMA itu berisi 36 siswa dengan 36 karakter. Ya, kemudian bisa saya minta tips dan triknya bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengajarkan materi yang sama tapi dalam menghadapi 36 karakter anak yang berbeda-beda, terutama 36 jenis kecerdasan ini. Silakan Ibu. Iya, baik. Iya, Monggo Ibu. Saya akan coba jawab ya menurut pengalaman saya ya Bu ya. Jadi memang kadang-kadang satu kelas dengan kelas yang lainnya itu tidak bisa saya samakan caranya. Memang materinya sama. Tapi kadang saya mengcombine misalkan, yang satunya pakai video nih. Nah, nanti kalau misalkan kita review lagi dia belum mengerti juga, jadi kita kasih peta konsep nih, gitu. Jadi saya di LCD-nya main, di papan tulisnya juga main, gitu Bu. Jadi sambil dia di
PowerPoint itu Halo? misalkan saya tayangin video, misalkan saya tayangin ada apa namanya itu materinya gitu ya. Tapi saya juga sambil bikin peta konsep di situ. Jadi misalkan kita membahas tentang bagaimana sih mempelajari teks naratif gitu ya. Iya. Itu ada yang saya kasih picture series juga Bu, jadi lewat gambar gitu. Jadi misalkan saya perdengarkan dulu nih storytelling audio nih. Nah, kalau dia nggak dapat juga nih, oh tadi yang diceritakan di gambar itu ini loh, berdasarkan gambarnya itu begini urutannya gitu Bu. Nanti kalau nggak dapat juga, ya kita lari ke tadi kita konsep. Jadi kita mengeneralisasi dengan poin-poin gitu Bu. Jadi misalkan, di awal tadi itu isinya orientation. Orientation itu pengenalan tokoh, ada ini gitu. Nah, tadi di paragraf kedua itu isinya adalah communication, masalah gitu kan misalkan. Nah, masalahnya ini 1 2 3. Nah, di sini penyelesaiannya begini, begitu Bu. Nah, nanti di endingnya misalkan paragraf terakhir itu tentang resolution, jadi penyelesaian masalahnya. Nah, di sini ada misalkan moral Berarti bisa diambil kesimpulan memang harus kita berikan semacam trik ya. Jadi kita tidak bisa berpaku kepada satu model pembelajaran dengan satu kita. Jadi harus kita combine ya Bu ya. Benar Bu. Iya, betul. Nggak ada yang salah kok Bu. Misalkan kita mau pakai. Halo, suaranya hilang lagi. Iya. Semuanya itu bisa digunakan kalau menurut saya. Jadi halo. Iya. Jadi tergantung kondisi di lapangan kalau menurut saya. Jadi nggak ada metode belajar yang paling bagus. Iya betul. Memang itu yang menjadi salah satu tantangan kita sebagai guru juga di era milenial ini ya Bu. Selain kita memberikan materi, kita harus mengenali peserta didik tadi, apalagi mengenali kecerdasan yang mereka miliki masing-masing sehingga mereka bisa berpotensi menumbuhkan potensial mereka di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu guru hebat, ada yang mau bertanya mengenai kecerdasan berganda atau multiple intelligence? Sebenarnya topik ini sangat menarik untuk kita bersama karena sebagaimana kita ya, silakan Pak Wijaya. Itu kalau kecerdasan kinestetik itu ciri-cirinya gimana Bu ya? Oh iya, terima kasih. Ya, Pak Wijaya, Pak Wijaya bertanya mengenai ciri dari kecerdasan. Iya, makasih Pak. Silakan Ibu. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak Wijaya pertanyaannya. Gampang Pak, kalau misalkan mau menandai kecerdasan kinestetik itu dia orangnya nggak bisa diem Pak. Di dalam kelas itu misalkan kita lagi ngejelasin gitu ya, pasti ada aja lah, mau pamit ke toilet lah, mau ngapain lah, pindah tempat duduk lah, seperti itu Pak. Dia nggak bisa diem orangnya gitu. Jadi terus melakukan aktivitas itu loh. Itu ciri-ciri menandakan kalau dia itu kecerdasannya kinestetik. Seperti anak saya Pak, yang nomor 1 itu. Jadi kalau ngajarin dia itu, mau dia jungkir balik, tapi tetap saja saya ngomong, dia meskipun kinestetik, tapi dia audio, dia mendengar Pak gitu. Jadi meskipun dia gerak, tapi sebenarnya anggota tubuh yang lain itu merespon gitu. Iya. Bagaimana Bu Wijaya? Jadi seperti itu menandai anak yang kinestetik. Oke Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana? Ada lagi? Sama-sama Pak. Kalau saya mau bertanya, kalau misalkan ada anak, ini anak saya nomor 2, Boleh. itu ketika mengerjakan sesuatu itu terutama soal itu tidak pernah mau menggunakan jalan atau cara ditulis buku. Jadi kalau caranya itu ya membayangkan atau ngawang ya seperti itu. Ngawang itu ya Bu. Nah kalau menurut Ibu itu termasuk kecerdasan apa ya? Jadi agak bingung. Iya ngawang, iya benar. Itu berarti apa Bu dia itu kalau ngawang itu? Saya bilangnya ngawang sih, apa ya bahasanya? Ngawang ya Bu ya. Iya.
dia kalau kata saya mah interpersonalnya bagus gitu. Jadi logika matematika itu. Tetap kecerdasannya logika matematika, Bu. Dua sebenarnya logika matematika dan interpersonal. Jadi kalau interpersonal dia itu bisa menerima itu hanya dengan tidak perlu mencoret-coret gitu loh. Iya. Tapi logika matematikanya main gitu loh. Dengan jawaban kan kita tidak bisa mereview jalannya ya. Jadi itu kelemahannya gitu. Selama ini yang saya lakukan ya. Justru kalau misalkan seperti itu kita harus Begitu ya. mengarahkan dia. Justru ini harus dilatih, Bu, yang ngawangnya ini. Nah, harus ada saya supaya gitu loh. gimana caranya dia mengawang itu tapi benar gitu loh. Kan memang perlu banyak latihan aja sebenarnya. Itu pernah saya lihat di televisi yang acara yang 10 menit apa 10 detik itu, Bu, ya. Itu kan dia juga ada tuh lah dikasih pertanyaan lalu dia jawab tanpa menghitung-hitung gitu. Diawang aja tapi benar gitu. Nah, itu kan sudah warisan tuh kecerdasannya kayak gitu. Nah, kita tinggal bagaimana melatihnya. Alhamdulillah. Saya pikir tadinya anak saya itu malah yang nomor 2 ini agak beda dengan kakaknya. Saya pikir malah jatuh karena setiap saya ajak coret-coret dia nggak pernah mau, cuma diem terus. Ya enggak, Bu. Kamu tahu dari mana gitu. Memang kadang-kadang ada jawaban yang salah sih. Kan memang saya itu dia saya tidak saya tidak bisa ngecek salah jalannya, itu wajar, Bu. Awalnya dia ini yang namanya belajar. Iya, ini dia, Bu. Coba kita cari trik, Bu. Gimana sih supaya uangnya dia itu benar? Baik, Bapak Ibu guru hebat, silakan pertanyaan selanjutnya mengenai multiple intelligence atau kecerdasan berganda. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan presenter kita hari ini. Sudah jam 11 ya, Bu. Pertanyaan dari saya ya, Bu ya. Pertanyaan saya, tadi Ibu sempat menyinggung masalah question. Kalau saya pribadi ini kan setiap orang yang mungkin emotional question yang mungkin dinilai itu termasuk benar Ibu, karena kan emosi seorang perempuan itu kan memang lebih lebih labil dibandingkan nggak stabil ya, Bu ya, apalagi kalau udah capek. Mungkin ada saran dari Ibu atau tips bagaimana cara mengolah emotional quotient ini supaya bisa mendukung kita dalam menuju kesuksesan. Terima kasih, Ibu. Silakan. Salurkannya ke bawah ya, Bu ya. Disalurkan, Ibu. harus disalurkan. Misalkan udah stres ya di sekolah banyak kerjaan ya nggak apa-apa, itu kan salah satu penyalurannya. Misalkan Ibu suka jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja gitu. Kalau misalkan Ibu suka makan, ya udah makan aja gitu, Bu. Harus disalurkan memang. Kalau enggak nanti kita yang stres, Bu. Gitu. Oh iya, terima kasih. Emang harus disalurkan. Jadi sakit. Enjoy saja, Bu, kita supaya seimbang ya, Ibu ya. Supaya itu tadi supaya terkontrol. Ada lagi mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lain yang ingin bergabung dengan kami di sesi kedua masalah untuk materi multiple intelligence. Sudah ya, Ibu ya, mungkin atau belum? Kalau dari itu tadi sih kan 10.15 sudah. Kita sampai jam berapa, Bu? Sudah lewat 4. Ya. Bagaimana nih, Bu? Oke. Ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya. Oh maaf, ini oh iya, ada pertanyaan lagi. Satu lagi, Bu, dari Pak Wijaya nih, kayaknya beliau sangat aktif sekali ya. Nah, Pak Wijaya bertanya, bagaimana caranya menjadi guru yang sabar? Aduh, PR sekali. Silakan, Ibu.
Sebenarnya kalau sabarnya kayak gimana nih Pak Wijaya? Saya juga kalau misalkan menilai diri saya pun untuk sabarnya itu ya masih kurang gitu ya, namanya manusiawi gitu kan. Tapi ya kita selalu berusaha aja, yang namanya masalah itu pasti selalu ada. Ya. Tapi bagaimana kita ya itu tadi mengontrolnya itu dengan menyalurkannya gitu. Misalkan ya kalau misalkan lagi di kelas ada anak yang bagaimana gitu dah kita pengen marah gitu ya diusahakanlah kalau misalkan kita berdiri kita bisa duduk, kalau duduk pun belum bisa menghilangkan rasa amarah ya kita usahakan untuk kalau kita muslim ya Terima kasih. ya sholat gitu. Seperti itu Pak Bahkan yang kalau saya lakukan. mungkin kita sedang sedang emosi dengan anak didik, Iya. mungkin bisa ya kita tidak usah menanggapi karena akan terpancing pastinya. Kemudian posisikan Diam, kita mungkin diam sebagai kita, orang tua dari ya. anak tersebut ya. Iya. Ya mungkin. Jadi bisa agak ya itu. Betul. Ya, betul. Kita juga orang tuanya, Amin, tugas insya kita itu mendidik dia gitu. Baik, Dan Bapak dia Ibu jadi guru anak hebat. juga. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya yang sudah diberikan untuk sesi kedua pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019. Kami cukupkan sampai sekian. Mungkin sebelum saya tutup, Bu Neni silakan dengan kesimpulannya. Saya belum simpulan loh Bu. Ya baik, terima kasih Bu Latifah. Jadi Bapak Ibu guru hebat, kesimpulannya adalah jadi teori multiple intelligences ini sebenarnya bertujuan untuk mentransformasikan sekolah agar kelak sekolah dapat mengkomunikasi setiap siswa dengan berbagai macam pola pikirnya yang unik, dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk selalu ingat bahwa orang tua juga perlu menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang pada 8 kepintaran. Anak sering ke-8 kepintaran anak ini seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dan terlebih lagi memberikan motivasi tambahan di area-area di mana anak dapat menunjukkan keunggulan di kepintaran tertentu. Jadi dengan cara inilah baik orang tua maupun guru dapat membantu anak untuk menjadi yang terbaik dan apapun yang mereka inginkan dalam atas presentasi yang sangat luar biasa. Ya, Bu, ya. Semoga membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai orang pendidik. Terima kasih Bu Neni Prihatini atas presentasi dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dilatih sebagai peserta. Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu sebagai host. Silakan Ibu. Kalau host masih di Bu Nurul Ibu. Bolanya Bu, bolanya Halo Bu dipindah. Nurul. Ya, sudah. Halo, suaranya hilang. Bu Nurul, Bolanya masih di saya, dipindah. suaranya hilang. Bu Nur. Belum ada suaranya. Belum. Masih putus-putus. Pak Wijaya lagi. Enggak, Ibu Nurul masih di Bu Nurul itu. Pak Wijaya Bu bolanya. Nurul, suaranya kedengaran belum jelas. Iya, halo.